pemirsa maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari beberapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Berry versus Cagliari di playoff Liga Serie B ya. Yang kedua ada Deportivo Alaves versus Levante. Di sini juga ada playoff ya Liga Suganda Spanyol ya. Yang ketiga ada Spezia Hellas versus Hellas Verona. Di sini juga playoff ya antara hidup dan mati Spezia Hellas Verona ya di zona degradasi Serie A. Dan yang ketiga ada BK Häcken versus Mjällby di lanjutan Liga Swedia ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan. Di sini kemarin Musuh bawa 4 match ya. Yang pertama itu ada Parsboik versus Amstad BK ya. Yang kedua ada Neman Krodo versus Slavia Mozart. Yang ketiga ada Man City versus Inter. Dan yang terakhir ada Atletico Paranaense versus Tigre ya. Oke, di match pertama itu Musuh Bandar ambil di Parsboik ya, bermain lekekan dan under 2,5 ya. Di sini untuk handicapnya kita los dan untuk over undernya juga kita los ya. Sayang sekali Bandar karena sebenarnya bisa seri ya, tapi di menit-menit akhir ya back Parsboik bunuh diri ya, melakukan hal konyol ya, mendang bola ke dalam gawangnya sendiri ya. Salah antisipasi menurut Musuh Bandar. Di sini sangat-sangat kecewa sekali ya, karena sudah menit 93 ya. 93 itu masih 1-1 tapi kebobolan di menit akhir ya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Slavia Mozart ya, nahan 3/4 dan bermain di under 2/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita LH ya, kalah setengah, dan untuk over undernya kita win ya. Di sini juga di menit-menit akhir ya kebobolannya Slavia Mozartnya. Sayang sekali menurut Musuh Bandar. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Man City ya, ngasih 1 dan bermain di over 2/3/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita draw dan untuk over undernya kita loss ya. Di sini hanya 1-0 ya. Sangat boring sekali ya menurut Musuh Bandar finalnya, karena kemarin Inter hanya memainkan pola pertahanan ya, bermain bertahan, menunggu bola, dan hasilnya ya seperti itu. Tidak ada gol ya, minim gol malah jadinya, karena bermain hanya mengandalkan counter attack. Sedangkan City bermain terbuka ya menurut Musuh Bandar dan mencari peluang terus dan penguasaan bola ya. Hanya mendapatkan 1 bola City-nya, dan setelah mencetak 1 gol City dia melakukan permainan tempo lambat ya. Jadi mengulur waktu menurut Musuh Bandar. Jadi tidak ada tambahan gol lagi ya, karena dari Inter sendiri dari sejak menit awal ya tidak ada melakukan manuver serangan terbuka atau permainan terbuka ya, seperti itu. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Tigre ya, bermain lekekan, dan untuk over undernya itu Musuh Bandar ambil di over 2 ya. Di sini skornya secara mengejutkan 1-0 ya, dimenangkan oleh Atletico Paranaense di babak kedua. Sini kita untuk handicapnya loss dan untuk over undernya juga kita loss ya. Tidak ada gol sama sekali ya. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Bisa dilihat sini kemarin Musuh Bandar patah ya, tapi tidak apa-apa ya, jangan patah semangat ya untuk teman-teman Musuh Bandar. Kita akan gaskan lagi ya di match selanjutnya, dan kita akan JP kan lagi ya. Sudah berapa hari ini tidak JP ya teman-teman Musuh Bandar, karena mungkin patah 1 terus. Tidak apa-apa, kita gaskan dan kita coba kembali ya. Jangan patah semangat menurut Musuh Bandar. Oke, lanjut ke pertandingan pertama ya, antara Berry versus Cagliari. Untuk Berry saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Serie B, dan untuk Cagliari sendiri berada di peringkat 6. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Berry saat bermain di kandang home-nya itu 38%, home draw 44%, home assist 19%, dan home goalnya kita di sini di 1,56 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Cagliari sendiri saat bermain di tandang away win-nya 10%, away draw 50%, away loss itu 40%, dan away goalnya kita di sini di 0,85 per match ya.
hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasar terkini saat Berry bermain kayak-kayakan dengan Cagliari ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Berry ya 73% dan Cagliari sendiri 27%. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Berry 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 2 kali draw. Dan untuk Cagliari sendiri 4 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat Cagliari lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Berry 1 kali kemenangan, untuk Cagliari 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Cagliari lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Tidak ada yang jagokan ya dari bandar. Dan di sini kita lihat handicapnya lekekan dan Berry ngasih 1/4 ya. Dan untuk over undernya itu di 2/4 dan 2. Di sini terlihat minim ya. Kita tahu nah di leg pertama itu 2 gol ya. Skornya hanya 1-1 ya. Jadi terlihat di sini hanya diberikan over undernya di 2/4 lagi ya dan 2. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Berry ya. Kita bermain lekekan dan kita bermain di over 2/4 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 2-1 dimenangkan oleh Berry. Di sini terlihat Berry akan menang pertandingannya di leg kedua. Bermain di kandang dan terlebih juga cukup baik ya saat bermain di kandang untuk Berry presentasinya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Alaves versus Levante. Untuk Alaves sendiri berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Suganda dan untuk Levante berada di peringkat 3. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk Alaves saat bermain di kandang home-nya 62%, home draw-nya 27%, home loss itu 12% dan home goal-nya kita di sini di 1,35 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Levante sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 37%, away draw 44%, away loss itu 19% dan away goal-nya kita di sini di 1,26 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Alaves ngasih 1/4 Levante. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Levante ya 57% dan Alaves sendiri 43%. Ini perbandingannya sedikit ya dari ukurannya ya dan teman-teman benar bisa dilihat di Levante lebih diunggulkan. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Alaves 2 kali kemenangan dan 4 kali draw. Dan untuk Levante sendiri 4 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat dari kedua tim cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Alaves 2 kali kemenangan, untuk Levante 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Sini terlihat Levante lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir ya. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Deportivo Alaves lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan lekekan dan untuk over undernya itu di 2 dan 1/3/4. Di sini hanya dibuka 2 ya untuk pasarannya oleh bandar. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Levante ya. Kita nahan 1/4 dan kita bermain di over 2 ya. Prediksi skor dari musuh bandar itu 1-2 dimenangkan oleh Levante. Di sini kalau teman-teman ragu, ambil saya di 1/3/4 ya. Mungkin hanya 2 gol ya yang terjadi di pertandingan ini. Dan untuk tipsnya Subanar menyarankan bermain di handicap ya Levante untuk tipsnya single bomnya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Spezia versus Verona. Untuk Spezia berada di peringkat 17 klasemen sementara Liga Serie A dan untuk Verona sendiri berada di peringkat 18. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk Spezia saat bermain di kandang home-nya itu 24%, home draw-nya itu 32%. Home loss itu 44% dan home goal yang kita di sini di 1,04 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Verona sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 13%, away draw 38%, dan away loss itu 50% dan away goal yang kita di sini di 0,79 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasar terkini saat Spezia bermain lekekan ya dengan Verona. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Spezia 77% dan Verona sendiri 23%. Di sini perbandingannya cukup jauh sekali ya menurut musuh bandar. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Spezia 4 kali kekalahan, 1 kali draw dan 1 kali kemenangan. Dan untuk Verona sendiri 4 kali kekalahan, 1 kali draw dan 1 kali kemenangan. Di sini kedua tim sama-sama kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhir ya. Sangat buruk ya menurut musuh bandar. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim.
untuk spesial 1 kali kemenangan. Untuk Verona 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Sini terlihat Verona lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya kayak Verona ngasih 1/4, Verona ngasih setengah dan spesial ngasih 1/4 ya. Di sini 4 handicap yang dibuka ya. Sama-sama ngepur, spesial yang ngepur 1/4 ya. Dan sedangkan untuk Verona tertinggi itu ngasih setengah ya. Teman-teman bisa lihat. Dan untuk operator di 2/1/4, 1/3/4 dan 2/2. Di sini bisa kita lihat teman-teman musuh bandar, operatornya tertinggi hanya 2/2 ya, dan terendah di 1/3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Verona ya. Kita bermain rekekan dan kita ambil di over 2 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-2 dimenangkan oleh Verona. Sini kemungkinan Verona akan menang pertandingannya playoff ini ya. Dari pertandingan Spezia versus Verona, karena poinnya sama, jadi dia harus bermain sistem gugur ya untuk siapa yang akan bertahan di Serie A. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara BK Icon versus Jalbi. Untuk BK Icon berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Swedia, dan untuk Jalbi sendiri berada di peringkat 10. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk BK Icon saat bermain di kandang umumnya itu 67%. Home draw untuk 19%, home loss itu 14%, dan home goal kita di sini di 2,81 per match ya, hampir rata-rata mencetak 2 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk menjauhi sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 40%, away draw-nya 25%, away loss-nya itu 35%, dan away goal-nya kita di sini di 0,70 per match ya, hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi marker pasaran terkini saat BK Icon ngasih 1,5 menjauhi. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan BK Icon ya 71%, dan menjauhi sendiri 29%. Di sini perbandingan cukup jauh sekali ya menurut musuh bandar. Dan kita bisa lihat di sini perbandingan cukup jauh ya, karena puruan dari 1,5 juga BK Icon tetap masih dijagokan ya. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk BK Icon 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk menjauhi sendiri 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat BK Icon lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk BK Icon 3 kali kemenangan, sisanya berakhir draw ya 3 kali. Menjauhi tidak pernah menang ya dari BK Icon di 6 pertandingan terakhir ya. Ini cukup buruk ya menurut musuh bandar. Oke, kita untuk pasaran diberikan badan terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini BK Icon lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, 1/2 dan 1/3/4. Dan untuk operator itu di 3, 2/3/4 dan 3/1/4. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman musuh bandar, untuk handicapnya cukup tinggi dan untuk operatornya juga cukup tinggi ya menurut musuh bandar. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang menjauh ya. Kita nahan 1,5 dan kita bermain di under ya 3, dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Karena di sini akan berakhir draw ya menurut musuh bandar. Kita pegang menjauh karena dari tracknya bisa dilihat menjauh bisa menahan imbang ya menurut musuh bandar. Dan untuk teman-teman boleh juga bermain di handicap ya 1,5, ragu di under 3 ya, nah ini bisa kemungkinan fight 2-1 ya menangkal BK Icon. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi pare dan single bet malam ini lengkap dengan analisa sama musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu saling mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika yang bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis ya teman-teman musuh bandar. Silakan bergabung dengan musuh bandar. Musuh bandar akan memberikan prediksi-prediksi terbaik ya, dan akan semakin semangat ya, jika teman-teman kita saling banyak bergabung ya. Silakan bergabung dengan musuh bandar ya. Musuh bandar tunggu ya teman-teman musuh bandar yang belum bergabung. Oke, sekian, jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.